harus membutuhkan apa ya? Nggak cuma material mau bangunan atau maksudnya psikologinya harus ada yang membantu juga di belakangnya. Support sistemnya penting. Support sistemnya sangat penting sekali seperti itu. Makanya ketika produktif dan tidak produktif itu bagaimana kita menyikapi. Hai, kembali bersama saya Hira Syahir di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Di sini sekarang ada tamu spesial, seorang influencer yang terkenal di Bandung. Wih, di sini ada Abah I. Halo. Wah, udah lama. Aduh, Abah Ing, hatur nuhun pizza. Saya yang hatur nuhun, thank you, arigato dan semuanya ini. Karena udah diundang ini, wah fenomenal sekali. Kaira ini luar biasa sekali. Saya suka nonton juga episodenya siapa dan menunggu sebetulnya menunggu episode saya sih. Akhirnya dipanggil iya, juga iya, gitu ya kan? Iya, akhirnya. Oh, ternyata aku masih bisa dipanggil gitu loh makanya. Bangga sekali loh, terima kasih. Kita manggilnya apa nih? Ini ada teman-teman Hierarchy Insight di luar sana yang mungkin menunggu-nunggu nih selama ini ya. Abah Ing kok nggak diundang-undang nih. Bohong. Gitu. Asik, terima kasih loh, sehat-sehat semuanya. Selamat menyaksikan. Terima kasih semuanya. Belum. Oh iya. Abah, kumaha. Abah Ing cerita dong, kumaha sih ceritanya asal muasalnya Abah Ing bisa sampai di titik sekarang menjadi seorang influencer yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga Bandung lah, edan lah. Pokoknya mah warga Bandung teh menanti-nanti memuja gitu loh. Waduh. Meureun. Kayaknya masa-masanya udah pernah mungkin ya. Pernah. Kak, kalau disebut saya seorang influencer, saya seorang katanya di luar sana seorang talent, seorang artis, seorang apalagi selebgram katanya dan lain-lain. Saya tidak sampai detik ini tidak pernah merasakan saya seperti itu. Jadi merasakan naon? Intinya jadi diri sendiri aja sebetulnya. Mungkin apa yang saya lakukan sehingga mungkin ada yang orang teman-teman gitu ya yang suka gitu ya sampai akhirnya saya minimal keberadaan saya di dunia ini terlihat begitu. Jadi diri sendiri aja sebetulnya mah. Luar biasa. Apa adanya nya kieu urang mah gitu. Di Bandung mah gitu ya. Sampai akhirnya mungkin karena jadi diri sendirinya berkaitan lebih ke entertain yang berkaitan dengan orang banyak. Dulu itu maksudnya setiap minggunya pasti nggak cuma 10-20 orang gitu ya. Ketemunya tuh bahkan ratusan orang, bahkan kalau sudah di panggung mungkin puluhan ribu orang misalkan begitu. Jadinya yang membentuk karakter tersendiri lah bahwa Abah Firman kalau dulu nama panggung saya adalah Bruce Springsteen. Hese teuing atuh. Oh, itu agak susah. Bon Jovi atuh. Nama panggung saya dulu Ing Mary, karena band saya dulu ada Mary-nya gitu, jadi saya kebawahnya begitu. Ada Mary-nya. Iya. Bukan Mary Regal, bukan. Itu makanan, itu mah kue. Aduh, kan Sunda mah begitu teh ya, suka bercanda gitu ya. Kalau Padang pandai berdagang gitu kan. Kalau Batak banyak taktik gitu ya. Gitu, kalau ya, Sunda suka bercanda. Iya. Mun kenging nyuit mah dicewit tuh gitu teh. Gitu teh. Nah, itu sampai akhirnya membentuk sendiri di dunia entertain bahwa inilah saya seperti ini begitu. Asal muasalnya dulu nih ya, bahaya pertamanya itu berarti kan sebagai musisi ya, lebih dikenal sebagai musisi asal dong. Asal muasal dari ayah dan ibu dulu. Ya, oke, asal muasal dari ayah dan ibu. Emang aku dulu musisi. Kalau di dunia entertain saya emang terlahir langsung dari dunia entertain karena keluarga besar, ibu, bapak, emang, bibi, uwa dan lain-lain semuanya berkecimpung di dunia olahraga. Dunia olahraga. Kumaha sih? Dunia entertain. Emang mereka ya. dari entertain.
katanya Ya. juga dibesarkan di dunia Ya, jadi entertain. bahasa gaulnya mah meureun keismein mungkin. Oh, keismein. Keismean ya. Keismean ya. Dari kecil Sudah ibu bapak terbiasa. ibu bapak di dunia entertain, di dunia tarik vokal, di dunia band juga. Sampai oke. akhirnya keluarga besar itu emang mempunyai bisnis di mana dagang Dagang lagu. Iya, enggak di dunia entertain. Oh, dikirain teh dagang Ya, lagu. kalau mau ngobrolin dagang mah ya suka kue lebaran gitu. Dagang. Nah, jadinya terbentuk sendiri mungkin ya. Karena mindset kita kan gimana lingkungan. Betul. Dan yang paling mahal adalah mungkin bakat. Karena bakat mah kan mau tiasa dipeser ya teh. Mau tiasa meser bakat mah abdi hoyong meser bakat Lionel Jadi Messi. memang sudah punya bakat Mohon. musisi dari dulu atau bakatku butuh? Bakatku butuh mah ayeuna. Mungkin bakatnya emang lebih ke entertain. Saya dari kecil menurut para almarhum gitu ya dan almarhumah gitu ya yang udah meninggal senang bercanda dan juga lebih ke orangnya lebih ke cuek dan public speaking begitu kan. Jadinya ketika Anslom bahasa Jermannya. Bahasa Jerman itu Anslom ya. Jadi terjerumus gitu. Oh, terjerumus. Ke dunia di mana lingkungannya adalah band juga. Ya cerewetnya saya, suka bercandanya saya, public speakingnya saya, dan juga bakat untuk membuat sebuah karya sebagai seorang musisi atau perbenan tersalurkan begitu teh. Dulu mah senengnya main bola teh. Ya. Awal nama. Iya, sempat saya mau ya seperti cita-cita orang Bandung lah maksudnya ke klub terbesar di Bandung. Cuman nah itu orang Bandung teh kalau salah pergaulan tehnya kamu barudak teh garelo aredan gitu ya. Jadi belok aja sih senang ke musik dan senang ke cewek teh begitu jadi rusak aja teh jadinya. Gitu jadi atletnya udah hilang gitu jadinya gitulah. Akhirnya kembali lagi lah ke dunia permusisian. Betul, apalagi musisinya saya melenceng dari keluarga saya dan karena kenapa saya bilang keluarga besar, sepupu-sepupu saya yang sangkatan-sangkatan saya, adik-adik saya, lalu kakak sepupu atau lain-lain di dunia yang sama juga. Ada yang jadi pemain band, ada yang di wedding, ada yang jadi MC, ada yang jadi ya kan masih berkaitan ya begitu. Nah, kalau saya mah bahasa Skotlandnya itu mengkol teh. Mengkol. Iya. Scotland ya tatanya. Iya, Scotland mengkol lah rada hariwang ya buat ke kolot itu jadinya buat ke orang tua jadinya lebih ke perbaungan teh. Maksudnya ke perbaungan dalam tanda kutip ya teh ya. Lebih ke senang musik keras gitu. Zaman dulu eta tehnya ceritana. Keras teh batu gitu. Terus Tapi emang rezekinya di situ kan kita nggak pernah tahu kalau rezeki dari Tuhan dan juga rencana Tuhan itu kan dari mana. Mungkin saya lebih berhasilnya ke situ yang agak aneh gitu dari keluarga gitu. Nah, tadi kan rada melencengnya Ya, gitu. mengkol ya. Mengkol Ya. gitu bahasa sekolah tuh Scotland tadi ya. Scotlandnya mengkol. Terus rada balik deui na di kapan tuh? Rada balik bener. Rada balik benar. Aing teh geus bener can itu. Apa belum? Jadi masih perbaungan gitu. Enggak teh, maksudnya ya kan ada batasannya ya orang tuh kan mau sampai mana atau mau ngapain juga kan kita punya rencana sendiri ke depannya kayak gimana. Saya pun sampai detik ini juga masih belum menyangka kalau saya sudah bisa berkeluarga. Bisa mempunyai istri, bisa mempunyai anak gitu ya. Kan itu nggak ada kamusnya dulu saya harus bisa berpikir seperti ini sekarang gitu kan. Nah mungkin itulah yang menjadi titik balik di mana menyerah gitu wae gitu kan gitu. Ya jadi ya tapi masih menikmati hidup itu banyak caranya gitu. Oh banyak. Da pengalaman mengerjakeun naon ge nya gawe di mana ge teu nyaman mah kan nggak enak ya, jadi kita cari nyamannya. Begitupun dengan hidup gitu ya, kita nyari nyaman, kita nyari damai, gitu kan. Dan belum sepenuhnya memenuhi yang kepengen itu kan, tapi kita berusaha untuk seperti itu. Luar biasa dalam. Dan ternyata digorogotanku umur tehnya, lalawora sok entertain sok tah orang entertain unggul.
Di gorogotanku umur kalau kita nggak produktif, kalau kita nggak aktif, istilahnya mah cicing we nya mau jadi nanaon gitu kan. Nah begitupun dengan dunia entertain, kalau kita nggak produktif, kita nggak aktif, nya mau jadi nanaon gitu teh. Bahkan dilupakan. Nah itu jahatnya entertain. Betul. Sekali. Betul ya teh. Aduh jadi haus teh. Sok makan. Tadi udah makan belum? Wah, haus pisan teh. Naon teh? Iya dari tim podcastnya Kak Hera ini ya, tumpeng. Cuanki. Kelepon. Ada semuanya teh. Gimana makan? Belum datang ya? Oh ya, siap. enak. Makan tuh buburna, itu bubur by story, legend, kudu. Oh itu, saya baru tahu kalau di Bandung ada bubur keyup teman-teman. Iya mau tadi bikinkan konten ya, awas. Ini mau ngobrol, ini mau tayang. Jadi tolong pastiin bikin konten ya. Ini benar-benar. Ini buburnya, wah. Ini bukan pedas saya duduk di sini ya. Peres, saya sudah berencana pulang dari sini saya bungkus 3 lagi. Bener ya? Ya. Buat saya sekarang, buat saya sarapan, dan buat besok setelah nge-gym. Buat saya semua. Buat saya, buat anak, buat istri, buat tangan. Ternyata Aduh udah ngana aslinya. Bubur kepiting ya, barusan bubur kepiting. Wah enak. Kudu di kontenan, Kang. Iya tuh pinuh kan teh. Oh, benar sih, Pak. Aduh, raus. Nah, terus akhirnya dari kan tadi musisi itu ya, Kang ya, dari tadinya sama band, terus udah gitu sekarang udah nggak sama band lagi. Sekarang udah ngeluarin single nih ya berarti. Single. Kayak badminton itu single ya. Nggak karya aja sih. Karya. Karena saya dari dulu emang kalau teteh lihat profil Instagram saya di bio-nya emang underdog songwriters gitu kan. Itu emang apa ya, filosofi buat saya sendiri adalah saya tidak pernah sengaja loh bikin suatu karya gitu ya. Saya tidak pernah menghususkan diri untuk bikin karya, wah ayo kita orang bikin satu karya yang meledak sehingga kita menjadi artis, sehingga kita menjadi kaya raya, sehingga kita banyak dikenang dengan karya kita. Saya bukan tipe seperti itu. Mungkin sebagian teman-teman banyak yang bertujuan seperti itu. Saya tipe mungkin bisa dibilang seniman bin seniwan gitu ya kalau saya. Yang senang berkarya itu lebih ke spontan. Menurut saya enak. Menurut orang lain gak enak ya dengerin dulu lah gitu. Sedikit ya. Ada masalah gitu karena saya punya kepercayaan diri untuk kalau karya itu jangan mau didengerin sendiri, kita harus bisa open dong buat orang lain. Begitu kan. Sampai akhirnya dari band saya terdahulu juga saya banyak sekali bikin karya untuk teman-teman dan buat saya juga sampai akhirnya saya bisa dikenal mungkin ya, dikenal sama para sartijen semuanya dari sebuah karya itu gitu kan. Sampai akhirnya ya itu mungkin yang tadi saya bilang di awal, bakat mah mau bisa dibeli gitu. Nah, itu betul. Aja sih sebetulnya. Itu yang paling mahal ya sebenarnya. Betul, rada lege gitu naon. Nah, bakat mau bisa dibeli, bener tuh. Lege gue gitu, ya kan. Gak apa-apa, emang tipenya saya seperti ini ya. Maaf ya, ada lege saya mah gitu. Lege is free ya. Ya kan? Sampai akhirnya ada yang seneng, ada yang nggak seneng. Tapi kebanyakan ke telinga saya sih dan mata saya membaca nggak banyak yang bilang nggak seneng. Bahkan ya mereka menantikan apa ada karya berikutnya seperti apa begitu. Makanya ketika kemarin sudah rehat sama teman-teman band, banyak sekali tabungan lagu-lagu nih, begitu kan. Nah lagu-lagu yang saya keluarkan itu benar-benar pure dari spontan dan isi pikiran gitu. Kalau kemarin bikin lagunya seperti ini, ya based on soundtracknya kemarin nih, kehidupan saya kemarin gimana. Nah berarti si lagu terbaru ini, karya terbaru Abah ini berarti ada ceritanya dong di belakang itu. Kalau ini gini ya, kalau teman-teman tuh kalau denger lagu karya itu kan cuman enak nadanya, liriknya seperti ini. Belajarlah teman-teman mencerna liriknya seperti apa. Begitu kan. Misalkan lagu si Uwan, Juicy Luisi gitunya, enak nadanya. Tapi kalau menyesatkan gimana? Nah, teman-teman itu harus bisa mencerna, belajar mencerna lirik dari seorang
yang membuat karya itu, oh ternyata lagunya bisa disimpulkan sendiri seperti apa. Kalau teman-teman masih penasaran, langsung aja ke artisnya seperti apa. Nah, kita sekarang penasaran nih, kita langsung ke artisnya nih. Itu namanya bedah. Coba kita bedah lagu nih berarti bedah Ayeuna lagu Bah. gitu kan. Kumaha? Naon teh? Lagu nu kumaha naon teh nih, aduh. Lagu mana teh nu bieu yang barusan? Baru Lagu yang kemarin waktu. Kalau lirik nanti kumaha? Gini ya, kalau ngobrol sama artis kebanyakan karya, sampai lupa yang mana satu. Waktu tak pernah mengalah. Waktu bener kan nggak pernah ngalah ya. Tapi rasa bisa aja berubah gitu kan. Semua, misalkan itu bedah liriknya di situ. Ya kalian tidak akan pernah bisa mengulang waktu gitu. Erek sadetik, erek setengah detik, erek saparapat detik ya mau. Kecuali di film-film kan. Dan kita, pemerintah masih mencari teknologi bagaimana kita kembali ke masa lalu. Asik. Back to the future. To the past. Enggak ada film. Oh iya. Future mah tuh masa depan meren. Berarti salah tak film tuh. Oh iya. Back to the past, oke. Nah, waktu nggak akan bisa kembali gitu loh. Gimana kita menyikapinya gitu loh. Apa yang kalian perbuat di kemudian hari adalah hasil dari perbuatan kalian kemarin. Ada sebab, ada akibat. Kalian sudah dewasa gitu ya. Semuanya sudah dewasa, udah akhir balik dan lain-lain gitu ya. Udah menstruasi dan lain-lain gitu ya. Ada hitam, ada putih, nggak usah dikasih tahu. Ada jahat, ada baik, nggak usah dikasih tahu gitu kan. Ada yin, ada yang gitu kan. Ada minyak, ada air gitu kan. Apa perbedaannya seperti apa. Tinggal kalian mencerna aja di kemudian hari. Kalau kalian mau berbuat apa, pasti ada konsekuensinya dong. Gitu kan. Nah, waktu tak bisa mengalah. Tapi rasa bisa berubah. Nah, kalian bisa mengubah semuanya. Apa yang kalian perbuat kemarin. Bahagia kalian kemarin mungkin kalau kalian salah merubahnya bisa jadi kesedihan gitu kan. Kesedihan kalian kemarin berubahnya lagi bisa jadi kebahagiaan. Atau kalian stagnan di tengah-tengahnya nggak ngapa-ngapain, silahkan, itu adalah pilihan hidup kalian. Gitu teh. Dalam. Iya kan? Itu dalam. Nah, itu mah bahasa yang mudah dicerna gitu ya. Cuman kan kita emang krisis literasi aja gitu. Krisis literasi dan haus validasi. Pinter saya teteh, tapi bodoh. Kumaha lingkungan benernya tehnya, bener teh. Kumaha lingkungan ya teh. Jadi ungkapan-ungkapan, pemilihan lirik, kata-kata yang tepat pun harus sesuai dengan nadanya, tone-nya gitu kan. Kadang pemilihan kata yang tepat pun bisa menjadi sebuah karakter yang berbeda buat orang yang mengerti. Nah, ini teman-teman kayaknya terlalu berat ya omongannya gitu kan. Cuman semoga teman-teman bisa mencerna sekali lagi. Setiap lirik, setiap lagu yang kalian idolakan dari musisi-musisi atau solois atau band-band yang kalian suka, kalian cerna teman-teman. Misalkan bahasa Jerman, pek diajar bahasa Jerman ya kumaha isina naon gitu kan ya. Gitu, dan ya balik lagi ke semuanya aja. Selera sini mah. Begitulah teh. Nah, termasuk dengan tembang kenangan kali. Dari lagu yang saya buat kemarin itu semata-mata bukan menjadi sebuah titik balik bahwa saya berhenti di band lalu unggesan gitu ya, enggak begitu. Saya senang aja berkarya, lalu ketika kemarin rehat dari band itu ternyata di belakangnya itu teh, di belakang saya tuh, ini belakang gitunya. Oh, ini naon. Di belakang saya banyak orang terdekat saya yang begitu mencintai saya dan mensupport saya bahwa kamu itu nggak bisa diem orangnya gitu. Kamu itu harus berkeringat terus. Kamu itu kalau diem itu jadi sakit. Mereka benar-benar sahabat yang benar-benar mengerti saya. Orang terdekat saya tidak akan membiarkan saya untuk diem gitu. Nah, ketika saya lagi break itu, ternyata teman-teman di belakang saya teh anu ngamodalan, anu nyarekan aing gitunya, yang marahin saya gitu ya. Kamu nggak bisa diam, ayo terus dipecut gitu. Bahkan istri saya tuh wah mecut noge teh, aduh, lain ku sapu deui eta mah. Wah.
Wah. Kalau 18 tahun ke atas tolong dikat. Ya sampai akhirnya ya ada karya kita buat, produksi cepat, dan saya tidak mengharapkan, sumpah ya Teh ya, demi Tuhan gitu ya saya ngomong di sini, tidak mengharapkan saya ini bakal menjadi sebuah popularitas baru, menjadi sebuah apa baru, harus bagaimana baru, enggak. Benar-benar pure bahwa ini adalah nih ada, dan ini pun ada yang berikutnya gitu. Tinggal siapa nih yang mencut saya berikutnya gitu Teh. Karena kan kalau seorang entertain itu, terutama untuk seorang songwriters, harus membutuhkan apa ya, nggak cuma material mau bangunan atau maksudnya psikologinya harus ada yang membantu juga di belakangnya. Support sistemnya penting. Support sistemnya sangat penting sekali seperti itu. Makanya ketika produktif dan tidak produktif itu bagaimana kita menyikapi kalau seorang songwriter ya. Erek mual gitu, mau nggak, mau maju apa enggak, atau mau diam dulu, atau nanti kebanyakan dia menjadi mundur gitu kan. Nah ini sampai sekarang masih tetap duduk di kursi ini juga karena support system teman-teman. Sound system memang ini. Begitu loh Teh. Luar biasa ya. Jadi iya. Berarti Abah ini bersyukur banget ya punya support system yang begitu. Ya. Walaupun bersyukur sekali, walaupun kadang-kadang menjengkelkan gitu ya. Ketika tapi tanpa mereka mungkin Abah Ing masih sarewe menurut benar. Tidur aja kayaknya. Betul. Gitu. Dan juga terima kasih, saya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman klien yang banyak ngajakin juga nih, maksudnya ngajakin saya untuk nggak rebahan terus gitu. Selalu aja ada apa aja. Produk Abah termasuk Teteh nih. Alhamdulillah. Biasa Kahera ini begitu loh. Ih naon ya endogan. Kirain endog katak teh. Abah Ing, apa yang membedakan Abah Ing yang sekarang dengan yang dulu? Sekarang sama dulu, kumis dan janggot huisan. Kumis ada ininya ya, apa ubannya enggak. Yang membedakan adalah kalau teman-teman yang mengikuti saya dari dulu, saya orang yang sangat konyol Teh. Dari dulu tuh sangat konyol, sangat ekstrim. Kalau memperhatikan medsos saya gitu ya, senang banget saya terbang dari ketinggian Teh, benar. Lompat gitu kan, yang ekstrim-ekstrim saya seneng. Nah kalau sekarang makanya banyak sekali nih teman-teman yang kadang nge-DM, kadang-kadang yang mention, bikin lagi dong yang begini, bukannya nggak mau, harus loncat dari 4-5 meter teh jauh sekarang teh, gitu kan, dimarahin sama anak sekarang mah. Faktor UOG-nya. Iya, konyol-konyol gitu. Dan juga kalau karakter orang masih tetap sama. Teman-teman yang deket sama saya tahu bahwa saya orangnya beletak gitu ya. Jelek-jelek, baik-baik gitu kan. Tegas gitu. Kalau masalah dari dunia entertain yang membedakan sekarang, kemarin kebanyakan tiarap, mudah-mudahan mulai besok bangun lagi gitu aja. Amin, amin, insya Allah luar biasa. Terus sekarang ke Abah Ing mulai masuk menjadi seorang influencer lebih banyak di bikers mungkin ya? Dari dulu itu, dari dulu ketika masih aktif band-bandan juga, saya seorang bankers teh. 8 tahun ya saya, 8 tahun ya? 8 tahunan, 8. Hanya kok. Oh, mana hafal? 8 tahun di sebuah bank swasta di Bandung, terlihat lah pokoknya mah. Wow, oke. Udah gini, udah kerjanya komisaris mah tuh. Amin ya Allah. Enggak, maksudnya kerja di bankers. Dan juga dari zaman aktif band juga saya emang seneng otomotif gitu kan, seneng berolahraga, bahkan jadi influencer perbolaan, bahkan otomotif, permotoran, atau kayak kadang saya ada di mana hari berikutnya saya dagang daster gitu teh.
terpercaya. Mah satu nyambung terus. Tapi karena saya senang aja membantu gitu. Terutama dari dulu juga. Terima kasih loh buat teman-teman dulu yang masih ingat sama saya kalau kita sering bekerja sama. Saya paling senang ngebantu bisnis UMKM. Luar biasa. Usaha maneh kumaha maneh teh. Hah? Iya. Maksudnya usaha-usaha kecil saya senang. Punten bukan kecil ya, dalam artian kecil seperti apa. Nu dagang cilok gitunya selalu saya lewat medsos saya kita promokan, bahkan ada nani teh nu paranjang nu lada teh. Nyare lidi. Oh iya. Milidi gitu-gitu. Bahkan saya ada daster teh, bahkan ada skincare. Teu ngarti dah karena ya mereka senang aja ngasih gitu kan. Dan dipakai oleh saya ya udah gitu kan. Maksudnya saya emang orangnya adalah out of the box. No hard selling gitu. No hard selling, sorry. Kalau hard selling berbeda nanti nilainya. Begitu teh. Saya paling orangnya soft selling. Apa yang saya lakukan sehari-hari kadang-kadang direkam kan dulu mah ya bukan zaman story itu ya dulu mah ya. Apa yang kita lakukan dilihat oleh orang-orang teh. Oh ternyata di sekelilingnya ada ini misalkan. Saya ketika genjrengan gini di sini nih ada sambal ini madu JMH misalkan gitu kan. Orang itu penasaran itu apa Kang? Oh ini madu JMH. Nah gitu kan. Ayo meren. Nah begitu. Jadi lebih ke soft selling membantu teman-teman UMKM sebisa mungkin. Sampai akhirnya ya apalagi pada zaman pandemi ya. Semuanya beralih menjadi seorang pedagang rumahan gitu. Nah saya senang banget membantu seperti itu. Sampai sekarang pun masih seperti itu. Kalau mau ada kirim-kirim seperti apa mah enggak. Jangan ngobrolin duit lah, pokoknya mah kalau misalkan itu usaha bisa membantu keluarga Anda semuanya, ayo kita. Wih kirim bubur kepiting, Wih. Tapi kepitingnya Alaska. Berat, Untuk kepiting kelapa tennya, aduh, begitu teh. Aduh, Abah Ing. Pokoknya mah saya tipe inilah. Tipe laki-laki orang yang sangat diidamkan oleh mertua. Kasep ente tapi nggak bahagiakeun. Kudu kieu. Gitu. Tipenya seperti itu. Aduh, turun pisan. Sama-sama. Kok jadi saya yang banyak ngomong ya? Jadi gimana nih podcast teh? Alhamdulillah ya. Bisa tuh 1000 episode juga. Kalau udah 1000 undang lagi saya teh ke sini. Siap. Saya bakalan dekor semuanya teh. Iya, tolong ya. Sama batu yang putih nanti batanya. Beda konsep setting. Ganti konsep. Iya. Abah Ing ada pesan-pesan yang ingin disampaikan nggak buat teman-teman Hierarki Insight di luar sana? Hierarki Insight. Iya. Buat teman-teman, terutama buat adik-adik nih, saya nggak akan ngobrolin yang udah tua-tua lah. Maksudnya mereka udah punya jalan hidupnya masing-masing, seperti yang tadi saya bilang ya, hitam putih gitu kan, minyak, air gitu, baik enggak gitu kan, itu mah udah ini. Nah buat adik-adik semuanya, jadi diri sendiri itu lebih enak. Mungkin banyak sekali yang kalian idolakan dan pengen seperti mereka gitu kan. Cuman ada keterbatasan yang dimana kalian itu mampu dan tidak gitu kan. Jadi kalau kalian bisa menunjukkan diri sendiri lalu bisa menghasilkan, itu merupakan satu jackpot dan boom buat Anda semuanya gitu kan. Asal segala sesuatunya semuanya wajar. Gitu aja sih sebetulnya. Kalian kalau mau mulai yang tadi bahasa Jerman Timur tadi Anslom, terjerumus di dunia entertain, harus siap dengan segala kondisi dan konsekuensinya. Karena tidak semudah itu untuk bisa hidup di dunia entertain. Banyak hati-hati dan juga jangan lupa minum vitamin. Ini madu JMH. Ada kuning gedenya. Ada setumnya. Nah itu aja sih, jadi dari sendiri ya. Jadi dari sendiri ya semuanya teman-teman ya, case close ya. Jangan mau jadi orang lain kalau kalian gak mampu. Itu aja sih. Aduh, hatur nuhun Abah Ing. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ini sabaran master di mana? Kursi era Tanyakeun ka barudak ieu mah.
Terima kasih banyak teman-teman Hierarchy Insight. Semoga obrolan hari ini bersama Abang Ing pasti menginspirasi banget ya. Sampai bertemu di Hierarchy Insight berikutnya. Allah, ada kumis.